mana kami tadi untuk pemeriksaan tambahan, di mana pemeriksaan tambahan ini adalah petunjuk jaksa untuk memperkuat berkas-berkas di persidangan nantinya untuk menuju ke P21. Karena jaksa telah memeriksa berkas-berkas dari hasil pemeriksaan dari Polres Jakarta Timur, di mana untuk memperkuat itu ditambahkanlah saksi-saksi untuk memperkuat dan mendukung pasal-pasal yang kami telah laporkan kepada pelapor yang saat ini statusnya sudah menjadi tersangka. Tadi kami diperiksa dari jam 11 ya, kurang lebih 5 jam nanti diperiksa, di mana ada saksi baru seorang ART yang melihat dan mendengar klien kami dilakukan dan dianiaya oleh tersangka ini. Seperti itu. Hasilnya seperti apa dengan pemeriksaan saksi tadi? Artinya hasilnya seperti apa? Ya, tadi ada pemeriksaan tambahan juga dari saksi yang lama untuk pemenuhan dan penambahan bukti-bukti yang diperiksa oleh tim penyidik Polres Jakarta Timur ya dalam hal ini, di mana diperdalam untuk membuktikan hal-hal pidana yang kami jadikan tersangka kepada seorang pelapor ini ya. Nah, tadi pasal yang ditambahkan bisa dijelaskan seperti apa? Bukan masalah yang ditambahkan, kita ini untuk memperkuat saat pembuktian nanti di persidangan. Ya. Dimana kan ini petunjuk jaksa yang harus dipenuhi oleh tim penyidik Polres Jakarta Timur ya. Karena setelah diperiksa berkas-berkasnya oleh tim kejaksaan Jakarta Timur, perlu ditambahkan dan diperiksa saksi-saksi baru, di mana seorang ART ini kan kemarin belum diperiksa oleh Polres Jakarta Timur ya. Nah itu tadi diperiksa dan saksi-saksi lain sejumlah 4 saksi tadi juga diperdalam untuk dapat memenuhi dari permintaan jaksa. Mbak Ratu, gimana pendapat tentang hari ini datangnya ke Polres Metro dan gimana melihat kasusnya ini masih tetap diusut oleh Polres Metro? Harapan kedepannya seperti apa? Kalau sebetulnya agak lama sih, cuman kan ya sudahlah kita ikutin aturannya. Kalau untuk saksi semua sebetulnya kalau pada dasarnya saksi itu banyak dari saya. Dari kemarin pas kejadian, terus waktu saya pergi ke rumah sakit, waktu saya pulang itu banyak saksi. Cuman kan kalau di sini kan hanya beberapa saksi. Mungkin nanti kejaksaan mungkin ya bisa lebih dari ini gitu dari kemarin sekarang. Kalau sekarang kayak masih kayak bolak-balik, cuma yang kasihan itu yang saksi-saksi yang kayak sebelumnya tuh kayak Oki ya Pak, dia di luar kota, dia udah ada kerjaan juga, terus ada beberapa juga kayak AMP yang saya tuh tadi ada Sri, satu Sri, dua nasi Sri itu ada yang di Jawa, jadi ya agak rumit agak itu dia di situ cuma ngebingunginnya gitu loh, mereka kan juga udah punya pekerjaan sendiri gitu, jijiknya sekarang besok ya tanggal 4 kamu bisa nggak buat ini gitu, buat BAP di kantor polisi, sementara mereka lagi di Jawa kan gitu, mau nggak mau mereka harus minta izin jauh-jauh jauh-jauh lebih apa namanya hari-hari ini lebih jauh dia lebih jauh lagi gitu kan, cuman kan si Mbak Sri ini kan nggak bisa yang kayak gitu, tapi saya paksa itu juga, saya bilang kasihan anak-anak, saya bilang ini semua demi anak-anak sih, dan akhirnya ya Mbak saya mau, karena kan awalnya memang pengasuh anak saya kan si Salman ini. Nah ini pinginnya kalau dari Mbak Ratu proses hukumnya terkait kasus ini seperti apa? Apa keinginannya terhadap kasus ini terhadap suami yang setelah melakukan perbuatan? Karena saya pribadi, saya sekarang lebih fokus ke anak-anak. Pengen cepat selesai. Semua tuh pengen cepat selesai. Kayak kemarin sempat kita mediasi ya Pak. Sempat kita mediasi di Pengadilan Agama sudah mediasi, apalagi di Polres Jakarta Timur juga kita sempat mediasi. Tapi kan tidak ada ini gagal. Jadi ketemu akhirnya kita gagal mediasi. Jadi ya udah sekarang ya kita ikutin aja aturannya gitu, kata Polres kejaksaan minta saksi lagi ya tambahan, ya sudah kita bawain lagi saksi tambahannya. Bang, tapi kira-kira cukup atau akan membawa saksi lagi untuk memenuhi B21?
Sejauh ini sih cukup ya, karena ini kan permintaan dari jaksa sendiri, dari jaksa Jakarta Timur telah menunjuk beberapa saksi yang akhirnya kita bisa penuhi ya, dan kami memenuhi dari panggilan dari Polres Jakarta Timur ini sebagai warga negara yang baik, apalagi terlapor ini kan sudah menjadi tersangka dan walaupun wajib lapor, dia ini kan dikit lagi akan dipersidangkan. Statusnya ini masih P19, memang sudah ada kembali ke berkas dari kejaksaan, di mana berisi petunjuk dari kejaksaan yang akan dipenuhi oleh tim penyidik Polres Jakarta Timur, di mana kami juga berkooperatif dalam hal memenuhi hal tersebut. Makanya kami membawa 4 saksi hari ini dan ada saksi yang baru juga ya, untuk memenuhi dari Kejaksaan Jakarta Timur. Untuk jeratan hukumnya terhadap tersangka sendiri seperti apa, Bang? Ya, kita kan melaporkan pasal 44 PKDRT ya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di mana ancamannya memang ada yang sampai 10 tahun sampai 15 tahun, tapi di situ kan tidak ada ayatnya. Ayatnya masuk di pasal berapa. Kami nantinya dari kepolisian juga mengajak pada jaksa nanti yang menentukan dari bukti-bukti yang sudah dilakukan pemeriksaan tersebut. Kalau dari Mbak Ratu secara pribadi melihat jeratan hukum terhadap tersangka 10 sampai 15 tahun, apakah sudah cukup memberikan efek jera sejauh ini? Ya, ya cukup. Sudahlah, saya bingung juga jawabnya ya kalau seperti itu. Tapi anaknya nanya, dan sejauh ini komunikasi dengan ayahnya seperti apa Nggak ada ya? komunikasi sama sekali sama anak. Sebenarnya anak saya masih kecil, masih belum mengetahui gitu kan bapaknya. Sempet sih, untuk kemarin terakhir saya beberapa kali. Siapa nih? Saya kasih tahu nih, ini siapa papa? Terus papa gitu, jadi memang udah lupa. Karena udah lama juga nggak ada komunikasi. Terus juga apa ya Pak, misalnya tunjangan ya tuntutan yang 3 juta kemarin, ini minta tuntutan MK dibanding lagi kan, yang harusnya 5 juta jadi 3 juta ya Pak. Itu juga saya lucu aja gitu, dari 5 juta 3 juta, maksudnya saya agak miris gitu loh Pak. Maksudnya asalnya anak manusia loh gitu loh, masa nggak ada punya kasihan? Kita aja bukan anak darah daging sendiri, kita kasihan semua orang gitu ya kan, apalagi ini anak darah dagingnya sendiri, mau 1,5 orang sebulan, ini nggak usah. Dan itu tidak cukup untuk biaya hidup selama sebulan nih Mbak, untuk 5 juta itu sendiri. Enggak lah mbaknya aja, saya bayar sisanya aja cuma 5 juta 1 orang. Karena buat apa? Karena saya kerja, saya harus gimana caranya nih, harus bayar yang bener-bener bagus di bulan ini. Jaga banget, sayang banget sama anak saya, alhamdulillah. Itu baru mbaknya aja, belum lagi anak-anak saya. Makanya ini kasih 3 juta, 3 juta kali 10 tahunnya berapa Pak? 30 juta. Iya. Gak bikin anak saya kaya kok. Gak bikin anak saya kaya kok. Yang ada saya bayar dia iya. Bukannya saya mau sombong ya, cuman kan kesel aja loh. Ini anak masih kecil banget. Pak, berarti itu yang membuat faktor mediasi gagal karena salah satunya tuntutan itu, Pak? Ya enggak sih, kalau mediasi di sini beda lagi ya. Kalau untuk pengadilan agama, ya itu dia minta banding. Alasannya kenapa sih dia nggak mau mengasih uang nafkah yang mungkin 2 juta atau jadi 3 juta ini? Dengan alasan dia seperti apa? Kalau kami mendengar dari statement kuasa hukumnya, keberatan, di mana kan itu nafkah 5 juta hanya untuk keseharian kan, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi anak-anaknya. Ditambah lagi ada nafkah idah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, di mana juga per tahunnya itu kan ada kenaikan 10% ya, 10% yang harus dipenuhi. Makanya dia mengajukan banding. Kita pun juga sudah menyiapkan dan sudah mengupload kontra memori banding untuk di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Ini prosesnya masih berlangsung, jadi kita lihat aja apakah hakim dari Pengadilan Tinggi Agama nanti akan melihat apakah memperkuat putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur
atau ada penambahan yang membutuhkan klien kami. Kami sangat percaya diri bahwa hakim dari Pengadilan Agama Jakarta Timur telah melakukan tugasnya dengan baik. Berarti sejauh ini apa masih ada luka yang mendalam ya terkait apa yang telah dilakukan tersangka terhadap Mbak Ratu? Enggak sih, udah lupa sih. Udah lupa. Udah lupa. Jadi kalau misalkan kita nanti kita naruh luka yang dalam-dalam kayak gitu, nanti kita yang ada dendam. Jadi sekarang udah kayak bebasin. Maksudnya bebasin pikiran, nggak mau yang terlalu berlebihan kita terlalu berlarut-larut. Terakhir mungkin agenda selanjutnya Iya. melakukan apa Bang? Kalau agenda selanjutnya, saya rasa dari Polres Jakarta Timur akan memanggil tersangka lagi ya, untuk memenuhi petunjuk jaksa ya. Akan diperiksa lagi. Saya kalau melihat dari statement dari kuasa hukumnya itu kan mengajukan pengunduran jadwal beberapa kali. Jadi mudah-mudahan dengan kami telah hadir di mana menghadirkan 4 saksi dan beberapa tambahan bukti-bukti, jaksa setelah ini akan menerima pemenuhan berkas-berkas dari Polres Jakarta Timur. Oke. Foto dulu Bang. Foto.